لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam Kamis, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kasih sayangnya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus berada istiqamah di atas Islam, di atas akidah Ahlus Sunnah, di atas akidah salafus ashabul ummah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, mudah-mudahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam hari ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan tersisa 5 bait syair atau 5 bait manzumah dari karangan Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala dalam manzumah beliau Al-Ha'iyah yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk pada bait yang ke-29. Kata Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala, wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Imam Ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala melanjutkan bait syairnya, dan katakanlah sungguhnya iman itu qaulun perkataan, wa niyyatun dan niat atau i'tiqad keyakinan, wa fi'lun dan perbuatan, ala qaulin nabiyyi musarrahu yang berdasarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan yang pertama qaul, kataan dengan lisan. Seorang mengucapkan syahadat. Kemudian di antara qaul bil lisan juga apa? Kita berzikir. Kita membaca Al-Qur'an dengan lisan kita. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa niyyatun dan niat, maksudnya i'tiqad, keyakinan. Tentu jamaah sekalian, keyakinan ini merupakan pokok dari segala bentuk keimanan, karena rukun iman semuanya berkaitan dengan yang ada di dalam hati dari keyakinan.
wa fi'lun, dan perbuatan. Dan ini merupakan bagian yang menitik beratkan perbedaan antara Ahlussunnah dengan kelompok yang lain. Dengan kelompok yang lain yang mengatakan bahwasanya perbuatan bukan merupakan bagian dari keimanan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya perbuatan atau amalan termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari keimanan. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau, dalam perkataan beliau, i'tiqad Imam Bukhari, adraktu alfan, aku menemui 1000 dari guru-guru, wa kulluhum yaquluna al-iman qaulun wa amal. Mereka semua mengatakan bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan. 1000 syekh dari Imam Bukhari semuanya bersepakat bahwa apa? Iman itu perkataan dan perbuatan. Dan para ulama menyebutkan tentang hal ini, ada beberapa golongan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mau meyakini bahwasanya perbuatan atau perkataan bukan merupakan bentuk keimanan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir di setiap kitab-kitab akidah pasti antum akan mendapati pembahasan tentang ini, bahwasanya iman itu terdiri dari 3 bagian, yaitu i'tiqad, keyakinan, al-i'tiqadu bil janan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan. Keyakinan yang menghujam dalam hati, kemudian perkataan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini sudah disepakati oleh para ulama sejak zaman dahulu, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian muncullah beberapa firqah, kelompok yang mereka menyimpang dari keyakinan bahwasanya iman ini terdiri dari 3 bagian. Adapun perkataan para ulama yang berkaitan dengan 2 bagian, itu maksudnya qaulun bil lisan dan qaulun bil qalbi. Dan qaulun bil qalbi ini perkataan dengan hati, itu maksudnya i'tiqad, keyakinan. Jadi mau dibagi 2 bagian atau 3 bagian, semuanya berporos bahwasanya iman itu termasuk di dalamnya adalah perbuatan. Adalah apa? Perbuatan. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, semuanya tergabung dalam hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Al-imanu bid'un wa sittuna au qala bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi kan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya iman terbagi menjadi 60 atau dalam riwayat 70 cabang. 60-an cabang atau 70-an cabang. Betul, itu bilangan antara 3 sampai 9. Kemudian kata Nabi SAW, fa'alah, yang paling tinggi dari keimanan, puncaknya adalah perkataan la ilaha illallah, yang ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan yang paling rendah, menyingkirkan buat derajat.
Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Kita perhatikan jamaah sekalian, 3 dari 60 atau 70 cabang yang disebutkan oleh Nabi SAW, semuanya mencakup dari 3 poin yang kita sebutkan di awal. Yang pertama apa? Al-qaul, perkataan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan bagian dari keimanan. Paham di sini jemaah? Istimbatnya. Kemudian wa adnaha a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, karena ini merupakan pondasi. Seorang tidak akan diterima keimanan sampai dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammad SAW adalah hamba sah Allah Taala. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jemaah. Tidak mungkin seorang menyingkirkan gangguan jalan kecuali dengan anggota badan. Bisa difahami jemaah? Dan Nabi menyebutkan itu bagian dari keimanan, dan perbuatan itu masuk ke dalam keimanan. Dan Nabi menyebutkan 60-70, berarti masih banyak cabang dari keimanan. Kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan bagian dari keimanan atau akhlak malu. Itu berasal di mana jemaah? Akhlak malu dalam hati. Dalam hati. Maka 3 hal ini terkumpul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akidah ini merupakan akidah yang agung, keyakinan yang agung tentang amalan, kemudian perkataan serta keyakinan, itu semua berkaitan dengan keimanan. Salah seorang ulama menulis kitab Syu'abul Iman, dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau ingin mengumpulkan cabang-cabang keimanan, dan beliau menggunakan hadis dalam penyebutannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari gurunya dengan sanad. Banyak kitab Syu'abul Iman pada asalnya, yang kitab besarnya itu dicetak sekitar 6 jilid ya, atau 7 jilid, dan diringkas oleh salah seorang ulama menjadi satu kitab kecil, dan beliau menyimpulkan, Al-Imam Baihaqi menyebutkan sekitar 77 cabang-cabang dari keimanan. Dan Nabi SAW hanya menyebutkan sebagian dari cabang-cabang keimanan. Syekh Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara juga dalil bahwasanya perkataan merupakan bagian dari keimanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu, berarti perkataan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian istiqam, terus berpegang teguh di atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepadanya, kemudian mengatakan Allah takhaf, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga, disebabkan dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini saat sakaratul maut ya, saat ingin dicabut nyawanya oleh malaikat. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun.
dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah, qulu, katakanlah kami beriman. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, kepada Yakub, al-asbat, dan kepada asbat. Wa ma utiya Musa, dan diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi yang lain dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan bahwasanya kita beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan seterusnya dalam ayat. Kata para ulama, qulu, katakanlah, biqulubikum wa alsinatikum, katakanlah dengan hati kalian dan juga lisan kalian. Dengan hati maksudnya perkataan, dengan pembenaran dan keyakinan. Itu maksudnya perkataan lisan, perkataan hati. Adapun lisan tentu yang kita ketahui bersama dengan huruf dan suara. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, bahwasanya perkataan dengan lisan. Adapun keyakinan dalam hati, ini kita sudah yakini semuanya jamaah sekalian ya, bahwasanya iman harus disertai dengan at-tasdiq, pembenaran dan meyakini. Karena kalau seseorang tidak ada dalam pembenaran, dalam hatinya pembenaran dan juga keyakinan, maka keimanannya bisa batal. Dan masuk juga di dalamnya jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan dari hati. Seperti yang tadi disebutkan, yaitu apa? Rasa malu, kemudian takut, kemudian ikhlas, kemudian khusyuk, tawakal, pengharapan. Ini semua merupakan bentuk dari amalan-amalan hati yang menjadikan seseorang benar-benar mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah sekalian kita dapati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Umar radhiyallahu taala anhu, tidaklah mengungguli kita Abu Bakar dengan salat yang dia lakukan, atau dengan puasa yang dia lakukan, atau dengan bacaan Al-Quran yang dia lakukan. Tapi apa? Walakin ma waqara fi qalbi, akan tapi yang ada di dalam hati. Dan riwayat yang lain disebutkan, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh umat Nabi Muhammad SAW, la rajaha iman Abu Bakar, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala. Di saat orang-orang mendustakan Nabi SAW, maka Abu Bakar hampir menjadi orang yang paling pertama membenarkan siapa? Rasulullah SAW. Makanya perkara hati jamaah perkara yang sangat penting. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengungguli seluruh manusia karena apa yang ada di dalam hati beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga yang harus kita jadikan perhatian jamaah, masalah keimanan yang membuat antara satu orang dengan orang yang lain di dalam sholat itu berbeda adalah dalam masalah jamaah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bisa jadi seseorang itu berada di saf yang terdepan, yang satu pahalanya sempurna, pahalanya sampai menuju langit, dan yang lain pahalanya justru apa? Tidak dia mendapatkan.
karena berkaitan dengan hati. Pertama dalam masalah salat apa? Khusyuknya jemaah. Dan ini harus kita latih jemaah. Yang berkaitan dengan keimanan harus dilatih. Rasulullah SAW melatih para sahabat berkaitan dengan keimanan selama berapa tahun jemaah? 13 tahun. Makanya syariat tidak datang kecuali di kota Madinah, kecuali sebagiannya. Di antaranya syariat salat, dan para ulama menyebutkan sebagian dari zakat. Kenapa 13 tahun Rasulullah SAW itu menitik beratkan dakwahnya berkaitan dengan keimanan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, seandainya yang datang dalam syariat ini itu yang pertama adalah perintah dan larangan, niscaya para sahabat tidak ada yang mau melakukan. Yang pertama turun berkaitan dengan perintah salat, atau berkaitan dengan perintah puasa, atau larangan untuk meminum khamar, atau larangan berzina, niscaya para sahabat tidak ada yang meninggal. Tapi yang datang lebih dahulu adalah apa? Perkara keimanan. Makanya rata-rata jemaah sekalian surat yang turun sebelum hijrah berkaitan dengan keimanan. Berkaitan dengan keimanan. Antum lihat juz 30 jemaah. Sekali lagi ana mengajak jemaah, kalau enggak sempat baca 30 juz tafsir, baca juz 30 tafsirnya aja. Masa enggak ada waktu jemaah? Juz 30. Untuk apa? Untuk melatih keimanan kita agar terus bertambah, agar terus meningkat jemaah. Jangan kita hanya berpenampilan yang zahir. Yang zahir itu perintah. Jenggot, celana cingkrang itu perintah. Tapi tidaklah kita mau meningkatkan kualitas kita, benar enggak jemaah? Sebagaimana kita juga ingin taraf kehidupan kita meningkat, benar enggak? Coba kita motivasi diri kita untuk meningkatkan taraf keimanan. Jangan hanya itu saja, atau jangan hanya memasrahkan, ya udah ini aja cukup. Nah, dalam masalah keimanan cukup saja, tapi tidak mau meningkat. Maka diantaranya apa? Antum baca tafsir juz 30. Sudah menyelesaikannya, diulangi lagi. Karena juz 30 ini berkaitan dengan keimanan banyak sekali untuk mengingatkan kepada kita tentang negeri akhirat, untuk mengingatkan kita tentang hari kiamat, untuk mengingatkan kita tentang keimanan. Itu penting sekali jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir dari seluruh golongan kaum muslimin itu meyakini bahwasanya iman keyakinan dalam hati. Hanya kelompok Jahmiyah yang mengingkari bahwasanya iman cukup dengan apa? Ma'rifah. Dan ini telah disepakati oleh para ulama tentang kekafiran. Adapun mayoritas dari golongan-golongan kaum muslimin, mereka semua meyakini bahwa iman itu berkaitan dengan hati. Menjamah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa tidak bisa lagi jadikan sebagai hal yang paling rendah atau yang tidak bisa ditolerir, karena tidak ada seorang pun yang mampu memaksakan seorang di dalam hatinya, benar gak? Kalau dengan lisan mungkin bisa dengan ditutup ya mulutnya, atau dengan perbuatan bisa dirantai, tapi hati tidak ada yang bisa memaksakan. Maka masalah hati ini adalah perkara yang tidak bisa ditolerir. Harus seorang muslim meyakininya dengan hatinya, dengan keyakinan yang kuat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan juga penting yang harus kita ketahui, seorang bisa saja keluar dari agama Islam karena hatinya yang menyimpang. Ulang sekali lagi,
Karena para ulama menyebutkan ada apa? Pembatal-pembatal Islam yang berkaitan dengan hati. Maka harus kita perhatikan. Di antaranya seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia mengagungkan yang lebih daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seorang itu mencintai sesuatu lebih dari cintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang musyrik. Mereka mencintai berhala-berhala mereka lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda berusaha mendengar cuplikan dari nasihat yang indah oleh Syekh Sindi hafizallahu taala. Tidaklah seorang mencapai derajat penghambaan yang tinggi di sisi Allah sampai dia benar-benar menundukkan diri di hadapan Allah, atau dalam bahasa Arab adzul, kerendah, ketundukan, dan juga apa? Al-hub, cinta. Dia menjadikan porsi yang paling besar dalam hatinya adalah cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu andadan min dunillah yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, dan mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam sirkul mahabbah, cinta yang masuk ke dalam kesyirikan. Maka hati-hati jauh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, maka sangat besarnya cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sebutkan bukti cinta apa jemaah? Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Seandainya cintamu itu benar-benar sejati, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'ah. Syarifah jamaah sekalian. Dan para ulama salaf terdahulu mereka sangat memperhatikan masalah hati mereka dibandingkan memperhatikan masalah apa jemaah? Tampilan mereka. Karena mereka tahu bahwa perkara hati adalah perkara yang sangat besar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila alwanikum wa la ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak juga melihat dari warna kulit kalian. Dalam riwayat tidak juga melihat dari bentuk jasad-jasad kalian. Tapi Allah melihat hati kalian dan juga perbuatan kalian. Maka jamaah sekali lagi, orang Ahlus Sunnah, seorang Sunni, seorang Salafi tidak hanya memperbaiki masalah apa? Zahir. Sebagai masalah zahir adalah sebuah perintah. Tapi jangan dilupakan masalah hati. Nah, adapun yang berkaitan dengan amalan, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis disebutkan tadi apa? Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan tingkatan keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan
gangguan dari jalan. Nah, itu termasuk iman. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis juga yang sangat jelas menunjukkan bahwa keimanan merupakan bahwasanya amalan merupakan bagian dari keimanan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya telah datang utusan dari Bani Abdul Qais. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, amurukum bi arba, aku memerintahkan kepada kalian dengan 4 hal. Al-imanu billah, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wa hal tadruna mal imanu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Maukah apakah kalian tahu apa makna beriman kepada Allah? Maka dengarkan jamaah, ini pengertian dari Nabi SAW tentang iman. Kata Nabi SAW, syahadatu alla ilaha illallah. Seorang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Iqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat Nabi SAW masukkan ke dalam pengertian iman. Menegakkan salat dengan apa jemaah? Anggota badan. Ini juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Di antara para ulama tafsir menyebutkan iman di sini adalah salat kalian. Wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Maksudnya salat saat kalian mengarahkan kepada Baitul Maqdis. Saat akhirnya Allah pindahkan kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa, Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama menyebutkan iman di sini maksudnya salat. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat itu bagian dari keimanan. Wa ita'uz zakat, kata Nabi sallallahu, dan termasuk keimanan adalah membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal maghanimil khams, dan kaum memberikan dari harta rampasan perang itu 1/5-nya kepada siapa? Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syabdur Razzaq, wa huwa sharihun fi dukhulil amal fi musammal iman. Nah, ini menjadi jelas bahwasanya perbuatan termasuk bagian dari keimanan. Adapun secara umum dalil-dalil dalam Al-Qur'an sangat banyak ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah menggabungkan antara keimanan dan amalan saleh. Yang menunjukkan amal termasuk bagian dari keimanan, dan seorang Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga di antara sebabnya adalah dia melakukan amalan saleh. Beberapa ayat, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira jazaa'an bima kanu ya'malun wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga kami wariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian amalkan. Berarti amalan memiliki pengaruh dan juga memiliki andil dalam keimanan seseorang. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, penjelasan selanjutnya tentang keimanan, wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu, dan berkurang sebagian dari keimanan bil ma'asi, karena maksiat, wa taratan, dan terkadang bi ta'atihi, dengan ketaatan, yanmi, bertambah, wa fil wazni yarjahu, begitu juga dalam timbangan akan memberatkan. Maksud dari perkataan Al-Imam Ibnu Abi Daud bahwasanya iman jamaah sekalian itu bisa bertambah dan berkurang, dan ini juga merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
menyelisihi akidah-akidah yang sesat yang mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau seandainya iman itu hilang, maka hilang semuanya. Tidak ada yang namanya bertambah dan berkurang. Dan ketika berada di dalam keimanan, maka tidak akan tercabut. Sebagaimana perkataannya Murji'ah. Adapun Khawarij mengatakan sekali iman salah satunya hilang, maka hilang semuanya. Dua kelompok ini telah tersesat dalam memahami keimanan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya iman itu memiliki berapa cabang. Satu hilang cabang tidak membuat hilang yang lain. Dan bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara dalilnya bertambahnya keimanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Taubah, ketika diturunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah iman kalian? Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka dan mereka saling bergembira karena turun ayat. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 76 ya. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang lain. Maksudnya di sini adalah keimanan. Wal baqiyatus shalihat, dan baqiyatus shalihat khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabb kalian pahalanya. Ini dalam surat Maryam ayat 76. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Allah Subhanahu wa taala firman bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Ini merupakan ayat yang sangat jelas bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan jamaah sekalian, kita mengetahui ya, setiap yang bertambah berarti pada asalnya dia mungkin berkurang. Atau ketika bertambah bisa jadi dia juga berkurang. Dan ini adalah ada qanun, undang-undang dalam kehidupan. Setiap yang bertambah berarti pada asalnya sebelumnya berkurang. Berarti iman ini bisa bertambah dan berkurang. Syekh Abdul Razak memberikan dalil di antara yang menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang. Hadis ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, maka aku tidak pernah melihat yang kurang akalnya dan agamanya. Maksudnya berkaitan dengan wanita, bahwasanya wanita terkadang berkurang keimanan mereka karena di antara mereka akhirnya tidak melaksanakan sholat karena datang bulan. Jamaah sekalian, seorang yang biasanya sholat kemudian tidak sholat, maka akan merasakan apa? Turunnya keimanan. Benar gak jamaah? Kalau orang yang biasa melaksanakan sholat pasti akan merasakannya. Atau ketinggalan sholat jamaah. Benar gak jamaah? Orang yang biasanya sholat wajib berjamaah di masjid, kemudian qadarullah dia tidak bisa melaksanakan sholat di masjid karena ketiduran lah, benar, atau karena kesibukan misalnya qadarullah, hingga dia harus sholat sendiri.
pasti dia akan merasakan perbedaan. Betul. Dan tidaklah merasakannya kecuali yang pernah merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Beda yang sering sholat sendirian, jadi kebiasaan. Itu akan terasa jamaah. Menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di antara athar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, belum masuk isya ya jamaah, dari Umar bin Hubaib al-Khatmi annahu qala al-imanu yazid wa yanqus qila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idza dzakarana Allah wa hamidna wa sabbahna fatilka ziyadatuhu wa idza ghafalna wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Kata salah seorang ulama salaf, Umar bin Habib, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Dikatakan kepadanya, bagaimana iman itu bisa bertambah dan berkurang? Maka kata Umair, kalau kita mengingat Allah, kita memuji Allah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah iman akan bertambah. Wa idza qafalna, ketika kita lalai, ketika kita lupa, manasina fadzalika nuqsanuhu, maka disitulah berkurangnya iman. Maka jamaah, saat seorang sedang memuji Allah, berzikir, tentu tidak hanya dengan lisan tapi dengan hatinya, maka akan rasakan ketenangan. Karena di situ imannya sedang bertambah. Tapi saat dia lupa, berbuat maksiat, tergelincir, barang suatu yang haram, berkata perkataan yang tidak diperbolehkan, mendengar sesuatu yang dilarang, maka akan dapati dalam hatinya dia terasa sesak, benar jemaah, atau terasa hampa. Maka ketahuilah itu di antara tanda imannya sedang apalagi tambah sedang futur jemaah, benar enggak? Malas melakukan ketaatan, diajak untuk hadir di majelis ilmu atau sholat berjamaah, sulitnya minta ampun, maka ketahuilah di situ imannya sedang berkurang. Nah, sudah masuk ke sini saja jemaah. Fadal, azan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala memberikan kesimpulan dari dua bait yang kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diketahui. Yang pertama, annal iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, begitu juga keyakinan. Ini tidak bisa lagi dibantah. Bahwasanya nas-nas yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan iman itu adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Adapun maksud perkataan ulama qaulun wa amal, maka qaulun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Perkataan dengan hati dan perkataan dengan lisan. Perkataan dengan hati maksudnya keyakinan. Adapun amalan, maka maksudnya amalan anggota badan. Dan yang kedua kata Syekh, annahu yazid wa yanqus. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Fal awal kata Syekh, fihi raddun 'alal murji'ah. Maka poin yang pertama ini adalah bantahan kepada kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman perbuatan bukan berasal dari keimanan. Tidak ada hubungannya antara perbuatan dengan keimanan. Dan ini pemikiran yang sesat, hingga mereka sebagaimana sudah kita sebutkan mengatakan bahwa seorang yang sudah beriman maka imannya seperti imannya para malaikat dan para sahabat serta para nabi dan rasul, walaupun dia melakukan perbuatan yang menyalahi perintah dari Allah dan Rasul, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar, walaupun berjudi, walaupun membunuh misalnya. Karena perbuatan tidak berkaitan dengan keimanan, maka apa yang dilakukan dari kemaksiatan tidak berpengaruh dengan keimanan. Dan ini perkataan yang sangat rusak dan sudah kita bahas. Wasani,
Adapun poin yang kedua, fihi raddun 'alal murji'ah wa kadzalika 'alal khawarij wal mu'tazilah. Itu juga bantahan kepada orang-orang khawarij dan mu'tazilah, dan juga bantahan kepada murji'ah. Bahwasanya mereka semua mengatakan innal imana syai'un wahid, bahwa iman itu satu kesatuan, bukan bercabang. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ini merupakan perkataan dari kelompok-kelompok yang sesat, bahwasanya iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ketika salah satu hilang, maka hilang semuanya. Kemudian beliau hafizallahu ta'ala memberikan sebuah nasihat, ya. Tsumma innal iman yazidu bi umurin yanbaghi 'alal muslim an yahrisa 'alaiha liyazdada imanuhu. Kemudian sungguhnya keimanan itu bertambah dengan perkara-perkara yang sepatutnya setiap muslim untuk bersemangat melakukannya. Agar apa? Imannya bertambah. Bahkan seharusnya semangat dia, motivasi dia untuk menambahkan iman lebih daripada menambah harta seperti tadabbur Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, mengenal nama-nama Allah dan sifat. Wa tafakkur fi ayatillahi wa makhluqatihi, merenungkan, bertafakur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaannya, ayat kauniyah atau ayat syariah, tanda-tanda kekuasaannya dari ayat Al-Qur'an ataupun dari mana? Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa dirasatu siratir rasul, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa siyari al-khiyari minal mu'minin, dan kehidupannya orang-orang terbaik dari kalangan orang-orang beriman, wal ijtihadu fi fi'li ta'at, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Kemudian kata beliau, wa yanqusu bi umurin yanbaghi 'alal muslimi an yuhadziraha liyaslama imanuhu minha, dan berusaha menghindarkan dari hal-hal yang mengurangi keimanan agar imannya tidak berkurang. Di antaranya apa? Ittiba'ul khutuwati syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa ta'atun nafsi, mentaati hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan. Wal iftitanu bid dunya, terfitnah dengan dunia, karena mengejar dunia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengejar dunia tidak hadir dalam salat berjamaah, karena mengejar dunia tidak melaksanakan salat, karena mengejar dunia akhirnya melakukan hal-hal yang terlarang, mencuri, merampok, korupsi, berdusta, khianat, karena cinta kepada dunia. Wa mukhalatatu ahlus syarri wal fasad, sering bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang merusak. Wal ghaflah, hatinya lalai. Wal i'rad, menyimpang, menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Wal insyaku wara'a syahwat, dan senang berada di dalam syahwatnya, bergelimang dengan syahwatnya. Naudzubillahi minal khudlan. Wal muslimul aqil yansahu li nafsihi fi imanihi litasqula bihi mawazinuhu yauma liqa'illahi azza wa jalla, dan seorang muslim yang berakal, dia menasihati dirinya sebelum menasihati orang lain terhadap imannya, agar dia memiliki timbangan yang berat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan apa jemaah kebaikan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang dia pikirkan bukan timbangan apa jemaah hartanya yang dia berat. Hari ini Masya Allah yang masuk rekening anak tambah, dia yang pikiran itu, tapi lupa yang timbangan
amal kebaikannya nanti di mana? Di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian dua bait syair terakhir ini berkaitan dengan jangan terlalu menjadikan akal sebagai sumber rujukan. Dan yang bait terakhir dari beliau itu adalah penutup. Wada'anka ara'ir rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu wa la taku min qaumin talahhau bidinihim fatat'ana fi ahlil hadithi wa taqdahu. Dan tinggalkanlah oleh kalian pendapat-pendapat manusia wa qawlahum, dan juga perkataan mereka. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah azka itu lebih suci, lebih baik, wa asrahu, dan lebih membuat hati menjadi tenang. Dan jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat manusia yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah maka perlu diperhatikan. Sebagaimana orang-orang dari kalangan ahlul bidah, mereka kebanyakan tersesat karena lebih mendahulukan akal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Lau kana ad-dinu yu'khadhu bir-ra'i, lakana mashu batini kaffi batil khuffi aula min masyi dhahirihi." Kalau seandainya agama ini diambil dengan akal, maka tentu mengusap bagian bawah dari khuf. Khuf itu alas kaki di zaman dahulu yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menutupi kaki mereka agar tidak dingin. Tentu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Ternyata mengusap khuf itu yang diusap apa jemaah? Bawah atau atasnya? Paham jemaah sekalian? Karena agama ini antum perhatikan 6 rukun iman berkaitan dengan akal enggak? Anda sudah pernah jelaskan. Hampir semua berkaitan dengan keimanan itu semua di luar dari akal. Dan akal seharusnya harus tunduk, benar enggak jemaah? Iman kepada Allah. Siapa yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Sampai enggak akalnya? Iman kepada sifat-sifat Allah. Sampai enggak akalnya? Bagaimana tangan Allah? Jangankan Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Allah tidak sampai kepada akal kita. Apalagi sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia, tidak sampai akal jemaah. Iman kepada malaikat, sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, ketika ada seorang yang datang yang bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, antum enggak usah bicara dengan sifat Allah, kita bicara dengan malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan berapa sayap? 2. Lahu ajniyatin masna wa sulata wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Dalam surat Fatir, Allah memberikan kepada malaikat 2 sayap. Tapi 2 sayap antum tahu kan? Coba 3 sayap, 1 sayapnya di mana? Kemudian 4 sayap, 4 sayap di mana? Sampai enggak akal. Apalagi yang 600 sayap, siapa? Jibril. Agama ini tidak berporos kepada akal. Dan di antara sumber kesesatan adalah menjadikan akal sebagai apa? Timbangan kebenaran. Dan tidaklah rusak kaum muslimin kecuali setelah diterjemahkannya berjemaah. Pemikiran orang-orang filosof Yunani kuno. Seperti siapa? Socrates, Plato. Kemudian apa? Archimedes misalnya. Siapa lagi jemaah yang antum kenal? Aristoteles. Diterjemahkan ke bahasa Arab kemudian dibaca oleh kaum muslimin hingga akhirnya mereka terkena syubhat bahwa agama ini harus sesuai dengan akal. Yang enggak sesuai itu wajib ditolak atau ditakwil. Padahal manusia ini sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang sudah pernah sampaikan juga jemaah, di antara bentuk kelemahan akal apa? Akal saja tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Benar enggak jemaah? Bentuknya seperti apa akal? Ada di sini profesor
sampai sekarang bisa menyebutkan tentang akal. Apakah akal ada di otak atau ada di hati? Maka jamaah, jangan pernah menjadikan akal sebagai sebuah sumber untuk memutus kebenaran. Karena sumber rujukan seorang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah, walaupun akal belum sampai kepada. Bagaimana permisalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, akal itu tidak akan berfungsi sampai seperti penglihatan mendapatkan cahaya. Mata kita jamaah kalau di dalam ruangan yang gelap bisa melihat gak? Bisa mendeteksi gak apa yang ada dalam matanya? Tapi ketika ada cahaya baru dia bisa menilai. Begitu juga akal manusia. Selama tidak ada penerangan dari cahaya wahyu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akal tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kitab yang sangat indah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membuat kitab Darut Ta'arudi Al-Aqli wan Naql yang dicetak berapa jilid jamaah? 12 jilid. Dan katanya baru selesai 40 tahun, dibagi oleh beberapa orang untuk mentahqiq kitab tersebut. Dan itu intinya apa jamaah? Untuk menentang pemikiran bahwasanya apa? Agama ini bersumber dengan akal, bukan dengan wahyu. Maka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebanyak 12 jilid. Kalau kita bahasnya kita pusing sendiri jawab. Karena beliau benar-benar membantah dari awal. Kata Syekh Shalih Sindi hafizallahu taala ada 98 poin yang menunjukkan bahwasanya agama ini bukan bersumber dari akal, tapi dari mana? Wahyu. Dan akal wajib tunduk dan patuh pada wahyu. Wala taku min qaumin talahu bidinihim, dan janganlah kalian seperti kaum yang menggunakan agamanya seperti permainan. Fatatanu fi ahlil hadis, kemudian mencela para ahlul hadis, wa taqdahu, dan menghina mereka. Dan yang terakhir, Syekh atau Al-Imam Ibnu Abi Daud mengakhiri baitnya, idza ma'taqad tadahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Beliau menutup bait syair ini, ketika engkau meyakini akidah-akidah yang saya sampaikan selama hidup engkau, wahai orang-orang yang sadar, maka engkau berada di atas kebaikan di pagi hari dan sore hari. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim hingga dia bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa barak wa anna ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dengan ini kita menyelesaikan kitab Mandhumah Al-Haiyah karangan Ibnu Abi Daud. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.